Selamat siang buat kita semua. Kita kembali berjumpa dalam ibadah waski kita lewat Zoom ini. Harusnya ibadah kita Kamis depan, tapi karena hari Kamis depan hari kenaikan ya Bu Elis ya, hari kenaikan, jadi kita majuin. Makanya kita buat hari ini ibadah waski kita. Dan hari ini kita akan dilayani oleh Ibu Agung Cahyani. Ibu ini seorang dokter gigi dan kebetulan kami juga sama-sama kuliah pastoral counseling. Umur Ibu Agung udah 60 ya Bu, 60 berapa? 67 ya? 66 sekarang Bu. 66. Jadi luar biasa, walaupun umur sudah tua tapi semangat belajarnya tidak kendor. Justru ibu ini lebih semangat dari saya umur 50 lebih hebatan dia. Saya kadang-kadang masih suka nanya-nanya ke beliau. Dan kebetulan beliau adalah juga seorang dosen dari fakultas gigi ya Bu ya, kedokteran gigi ya, di UI. Jadi saya minta tolong untuk sharing firman buat kita hari ini. Saya percaya lewat sharing yang disampaikan kita akan diberkati hari ini. Amin Ibu-ibu. Terima kasih Bu Remi. Mari kita tunduk kepala berdoa sebelum firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk siang sore hari ini, kesempatan yang indah yang Tuhan berikan. Kami boleh belajar sebagian dari firman-Mu, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami ya Roh Kudus, berikan kami roh hikmat dan wahyu, agar kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Suara saya terdengar ya Bu? Saya izin share screen. Shalom ibu-ibu waski di Perdatam. Perkenalkan, saya Agung Cahyani. Terima kasih kepada Pak David Adam, kepada Ibu Herawati, kepada Ibu Remi, dan ibu-ibu pengurus waski di Perdatam yang memberi kesempatan kepada saya untuk melayani di ibadah waski hari ini. Sebenarnya GSKI Perdatam bagi saya tidak asing, karena dulu beberapa kali saya bersama almarhum suami saya sering beribadah di Perdatam ketika juga masih direnovasi di Pomat. Kemudian setelah renovasi selesai juga saya waktu itu masih ibadah di Panin, di gedung Panin. Saya sering diajak pulang oleh Pak Markus, bersama-sama naik di mobil Pak Markus. Dan kemudian yang terakhir juga dengan pertolongan Pak almarhum Pak Markus, saya diberi kesempatan diajak untuk ibadah PA di Arta Gading. Sampai akhirnya suatu hari beliau tugasnya sudah selesai dan saya sudah berani pergi ke sana sendiri ke Arta Gading. Juga bukan kebetulan, terima kasih kepada Bu Remi yang teman satu kolega dengan saya di STT Ekumene. Bersyukur bisa berkenalan dengan Bu Remi. Waktu itu kami juga satu prodi di pastoral counseling, dan ternyata kok rumah kami berdekatan gitu. Baik, hari ini saya akan sharing mengenai konsisten.
ibu-ibu dan oma di Waski GSKI Perdatam yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Jadi di sini konsisten artinya adalah sesuai, tepat, tidak berubah, cocok atau fit. Fit itu seperti maksudnya kunci dan anak kuncinya. Harmoni itu seperti musik ya, jadi bisa ada gitar, piano, drum yang semuanya dimainkan dengan harmoni yang baik. Kemudian jadi teratur, terus menerus dan berkelanjutan. Di sini kata kerja dari konsisten adalah konsistensi, adalah suatu ketetapan atau kemantapan dalam suatu tindakan. Maksudnya ketika seseorang konsisten, jadi dia punya pola pikir yang konsisten, berarti dia mantap melakukan suatu hal secara terus-menerus dan berkesinambungan. Contoh dari konsisten ya seperti yang kita alami sekarang. Ini ya gitu ya Bu ya. Nah, yang kita alami sejak tahun 2020 yang lalu, ada gerakan-gerakan atau prinsip yang harus kita lakukan secara konsisten, yaitu mencuci tangan, kemudian menggunakan masker, dan menjaga jarak. Nah, kalau konsisten bagi anak-anak di sekolah, itu juga membawa masker. Ini persiapan untuk tahun depan, membawa masker dan juga masker cadangan, hand sanitizer, kemudian membawa alat-alat belajar, alat ibadah, olahraga atau alat makan dan minumnya masing-masing. Menghindari untuk sering-sering menyentuh mata dan hidung, juga mulut. Kemudian ada larangan berkerumun, menghindari kontak fisik, mengikuti protokol kesehatan di sekolah, dan bagi orang tua yang baru datang dari luar daerah diharapkan tidak mengantar jemput anak-anak. Jadi ini semua juga harus dilakukan secara konsisten ya, teratur maksudnya. Kemudian juga kita ketahui seperti denyut jantung kita itu juga berjalan konsisten, artinya teratur ya. Nah, kalau nanti sudah tidak teratur, berarti ada gangguan pada jantung kita. Kemudian contoh konsisten yang lain adalah anak tangga. Anak tangga itu mempunyai lebar dan tinggi juga panjang yang teratur, sehingga ketika menaiki tangga ini tidak terasa melelahkan. Atau juga seperti jam dinding atau jam tangan harus berjalan secara konsisten, teratur ya. Kalau tidak berjalan secara konsisten berarti jamnya mati ya, perlu diganti baterainya. Mana kok enggak jalan? Kok balik? Ayat rujukan yang saya ambil dari Mazmur 119 ayat 10 bersabda, dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Berarti di sini ada konsisten di dalam mencari Tuhan. Artinya ada usaha yang terus-menerus sehingga kita dapat menemukan konsisten dengan Tuhan, ada keharmonisan dengan Tuhan. Kemudian ayat yang lain adalah
Dalam 1 Korintus 15 ayat 58, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan jadi payahmu tidak sia-sia. Jadi di sini ada juga konsistensi persekutuan dengan Tuhan yang tetap, yang tidak berubah, tidak goyah. Nah, contohnya juga harus kita lakukan, kita ikuti pengajaran dari Pak Gembala Senior, kita mengikuti doa pagi jam 5 yang terus-menerus ya, setiap hari, jangan sampai putus. Nah, ibu-ibu dan oma anggota WASKI GSKI Perdatam, hidup konsisten dapat kita tunjukkan kita sebagai orang tua yang menjadi teladan. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Misalnya kalau dulu anak-anak kita masih kecil, kita membuat peraturan yang harus ditaati oleh semua anggota keluarga, dan dalam hal ini orang tua menjadi teladan yang pertama, misalnya melepaskan sandal ketika masuk kamar tidur, misalnya mematikan lampu kamar mandi setelah selesai menggunakannya, menjemur handuk mandi di tempatnya, membawa piring kotor ke dapur, meletakkan baju kotor dalam keranjang yang tersedia, menutup keran air dengan baik dan benar, membuang sampah dan juga di tempat yang disediakan, dan mengembalikan barang ke tempat yang semula. Nah, kalau di sini hidup konsisten orang tua juga pada oma dapat diwariskan kepada anak cucunya. Di sini kalau seperti orang dunia, apa yang akan diwariskan ya? Dia pikir uang mungkin, rumah atau mobil. Nah, tetapi dalam renungan harian Truth tanggal 27 sampai tanggal 30 April 2021 yang diajarkan oleh Gembala Senior kita, hal-hal yang dapat diwariskan orang tua kepada anak adalah mengikut jejak Tuhan sejak di bumi ini. Caranya ya, orang tua jadi memberikan contoh teladan, menata hidup. Artinya di sini memiliki kerendahan hati dan kecerdasan roh. Kemudian juga memiliki kesucian hidup, artinya memiliki cara berpikir, berperasaan, dan berkeinginan yang sesuai dengan Kristus. Kemudian mengabdi kepada Tuhan yang ditunjukkan dalam kegiatan sehari-hari, dalam perbuatan kita sehari-hari. Jadi anak-anak, cucu dapat mencontoh orang tua dan oma. Kemudian oma juga merindukan kerajaan surga, karena kita semua sadar bahwa rumah kita bukan di bumi, tetapi di LB3. Nah, yang berikutnya, oma-oma anggota WASKI GSKI Perdatam konsisten yang berkesinambungan dengan integritas. Integritas artinya mutu atau sifat atau keadaan yang menunjukkan satu kesatuan yang utuh sehingga terbentuk kewibawaan ya dan kejujuran. Nah, di sini sekarang ini kita memasuki tahun 2021 yang merupakan kehidupan digital ya. Jadi di sini kehidupan digital semakin berkembang di sini.
Ada gambarnya, ada komputer dengan semua gadget-gadgetnya, yang semua serba elektronik ya. Nah, di sini kita ketahui semua sejak pandemi COVID-19 yang terjadi di akhir 2019 secara tidak langsung memaksa kita semua, ibu-ibu dan oma, untuk membiasakan diri hidup secara daring dalam jaringan atau online. Yang dulu kita hanya bisa SMS, tetapi sekarang kita sudah ganti gadgetnya dengan yang smartphone sehingga sudah bisa berkomunikasi lebih mudah lagi dengan teman atau saudara kita. Nah, di sini kan kita karena ini ya online tadi, kita hidup di dunia yang serba digital. Kita hidup seperti di dua dunia, yaitu dunia nyata yang kita bisa lihat dengan mata, kita bisa raba, dan dunia maya atau dunia digital. Yang seperti kita lakukan sekarang ini, dunia maya, kita bisa bertemu tetapi kita bisa tatap muka, kita bisa bercerita, ngobrol-ngobrol, sharing, tetapi kita tidak bisa bersentuhan. Nah, di dalam menjalani kehidupan nyata dan kehidupan digital ini, kita perlu memiliki konsistensi. Dan sebagai anak Tuhan, kita juga perlu selain konsistensi, kita memiliki integritas. Konsistensi kita sebagai anak Allah yang berintegritas, kita dapat tunjukkan lewat kehidupan nyata dan digital. Di sini ada beberapa gambar. Ya, kalau yang baik adalah antara orang tua dan anaknya, atau mungkin oma dengan cucunya dapat bersama-sama berkomunikasi menggunakan gadget ini. Tetapi semua juga harus dalam pembatasan, ya, sehingga supaya tidak terjadi anak yang kecanduan gadget, dia akhirnya lebih pilih memegang gadgetnya, bersenang-senang, bisa ketawa-ketawa, atau akhirnya bisa seperti yang anak ini, dia malah saking stresnya, mungkin nanti akibatnya dia bisa sakit mata, atau yang seperti ini yang terakhir gambarnya, dia masuk kamar, orang tuanya berpikir bahwa dia tidur, tetapi ternyata di bawah selimutnya dia berkutat dengan gadgetnya. Nah, di sini kita sebagai anak Tuhan yang berintegritas harus menjadi anak Allah yang benar, yang tidak menggunakan topeng dalam kehidupan kita. Konsistensi dalam dunia digital harus kita tunjukkan juga dalam kehidupan ini. Kita harus dapat memilah apa yang baik untuk didengar dan dilihat. Nah, di sini contohnya, misalnya kita harus berani scroll atau mendelete jika konten-konten yang ditunjukkan oleh sosial media itu tidak patut kita lihat atau kita dengar. Juga kita perlu menjaga akun sosial media kita dengan baik agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tujuan dari konsisten ini maksudnya bukan mengajarkan suatu hal yang munafik, tetapi mengajarkan memiliki sikap bertanggung jawab. Sebab menurut 2 Korintus 3 ayat 2, anak Allah adalah surat terbuka bagi sesamanya, dapat menjadi teladan bagi sesama dimanapun kita berada, baik di lingkungan saudara seiman maupun di lingkungan saudara sepupu. Nah, hal ini untuk membuktikan kita mencintai Tuhan yang tidak kelihatan
yang dapat kita tunjukkan melalui perhatian dan kasih kita kepada sesama. Kasih kepada Tuhan perlu dilakukan secara konsisten, bukan hanya pada saat tertentu saja, misalnya pada saat orang lain dapat menyenangkan hati kita atau memuaskan keinginan kita, tetapi kepada semua orang kita melakukannya dengan ketepatan yang terbaik. Sehingga di sini kita akhirnya menjadi lebih bijaksana dan bertanggung jawab menjalani hidup ini. Sebagai kesimpulannya, ibu-ibu dan oma-oma anggota WASKI GSKI Perdatam yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Allah Bapa kita adalah Allah yang konsisten dan sempurna. Maka kita harus memiliki karakter yang konsisten dan sempurna. Seperti yang diajarkan Bapak Gembala kita, kesempurnaan itu kan bukan sempurna seperti Tuhan Yesus, tetapi sempurna di level kita masing-masing. Apakah kita level SD, apakah kita level SMP, apakah kita level SMA, atau mahasiswa, atau anak-anak, atau orang dewasa, tetapi kita harus sempurna sesuai dengan kelas kita masing-masing. Sebelum menutup sharing ini, mari kita merenungkan hidup kita sehari-hari. Apakah kita sudah menjadi anak Allah yang konsisten? Di sini apakah ibu-ibu dan oma-oma di WASKI Perdatam sebagai anak Allah sudah menunjukkan konsisten dan integritas dalam ucapan dan perbuatan. Apakah ucapan kita sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan? Supaya hal ini tidak menjadi batu sandungan. Mari kita renungkan sejenak. Seringkali mungkin kita memiliki ucapan, kita misalnya mengatakan iya, tetapi ternyata kita tidak melakukannya, kita tidak menepati janji kita. Kadang mungkin dulu kalau dengan anak-anak saya yang masih kecil, misalnya mereka minta apa, kita bilang iya, tetapi ternyata kita tidak menepati janji kita. Itu marilah kita memperbaiki perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan ucapan-ucapan kita, sehingga anak-anak, cucu juga dapat mencontoh ucapan kita dan perbuatan kita yang selalu selaras. Tentunya kalau masih ada ucapan dan perbuatan yang tidak selaras, yang belum konsisten, kita minta ampun di malam hari dan kita mengatakan kepada Tuhan, ampunilah saya mau lebih memperbaiki karakter saya sehingga saya dapat menjadi berkat untuk anak-anak dan juga cucu kita. Sekian, terima kasih. Mari kita berdoa untuk menutup sharing ini. Bapak, kami kembali bersyukur Tuhan untuk sore hari ini kami sudah mendengarkan pengajaran Tuhan mengenai konsisten. Kami mau menjadi anak-anak, menjadi murid Tuhan yang konsisten dan juga memiliki integritas ya Tuhan. Kami mohon ya Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat selalu menyelaraskan antara ucapan kami dan tindakan-tindakan kami. Karena kami
Minta ampun ya Tuhan, kami melakukannya tidak sengaja. Sering yang terjadi, kami berpikir bahwa kami mampu melakukannya. Ternyata tubuh kami tidak mampu melakukannya ya Tuhan. Tetapi kami mau terus berubah ya Tuhan. Supaya di dalam masa hidup yang singkat ini, kami semakin didapati memiliki karakter yang berkenan kepadamu. Dan kami mau jika hari ini hari terakhir kami ya Tuhan, kami mohon ampun untuk segala kemelesetan di dalam cara berpikir, cara berbicara, dalam tindakan, dan cara kami berkeinginan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Bu Remi. Saya kembalikan kepada Bu Remi. Baik, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan paparan dari Ibu Agung tentang konsisten. Jadi kata ini tidak asing bagi kita yang sudah sering kita dengar, tapi mungkin dalam tindakannya seringkali kita mungkin gagal ya ibu-ibu ya tentang konsisten ini ya. Contohnya seperti doa pagi aja dengan Bapak Gembala, mungkin wah saya nanti mau ikut terus, tapi kadang-kadang kita bisa juga nggak konsisten ya. Bahkan kadang mungkin apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, kadang-kadang juga tidak konsisten. Jadi kita harus belajar terus, apa yang kita ucapkan, itu yang kita lakukan. Ya, baik. Terima kasih Ibu semua untuk kehadirannya, untuk dukungannya. Kita ketemu nanti tanggal 27 lagi. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Biar Pak David yang akan menutup kita dalam doa. Dan juga berdoa untuk buat Bang Olive yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Baik Pak, silakan Pak. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk pertemuan ibadah kami pada sore hari ini. Ibu-ibu wasi pendatang, kiranya Tuhan memberkati kami semua Tuhan yang setia, rajin, dan mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk pesan-Mu yang sudah Tuhan sampaikan lewat Ibu Agung Tuhan. Ya Tuhan memberkati Ibu Agung untuk menjadi alat-Mu yang lebih dahsyat lagi yang Tuhan pakai untuk menjadi penyambung lidah-Mu Tuhan. Berkati tugasnya yang sedang menyelesaikan tesisnya Tuhan, juga Remi yang bersama-sama dengan Bu Agung menyelesaikan tugas perkuliahannya Tuhan, tesisnya. Tuhan memberkati, memberikan hikmat akal budi supaya Bu Agung dan Remi bisa menyelesaikan kuliahnya dengan baik. Tuhan, kami juga berdoa buat Bung Olive yang terbaring sakit di rumah sakit Polri Tuhan. Kiranya Tuhan jamah, kiranya Tuhan turunkan anugerah kesembuhan ilahi. Amin. Boleh menyembuhkan Bung Olive Tuhan, dan jamah, dan supaya Bung Olive boleh kembali beraktivitas. Amin. Boleh pulang ke rumah dengan baik Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus memimpin kami semua masing-masing Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami sore hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu-ibu. Sampai jumpa lagi. Makasih Pak David, ya, Bu Era, semua ibu-ibu, Bu Erika, Bu Joy, Bu Sarah, Bu Indri, Bu Elis, Bu Eva, Ibu Hermi, Bu Kori. Foto enggak? Ya mau foto dulu, foto-foto. Kita foto dulu.